Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dimanapun berada. Ketemu lagi kita dengan channel saya Original Kerasa. Dimana sobat-sobat, semoga sobat-sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat semua, dan saya doakan semoga murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sobat, kali ini seperti biasa video saya ala kadarnya saja, dimana sobat pada saat ini kita orang-orang di Jakarta ini sedang dalam keadaan posisi PSB atau yang kedua, ini sangat peraturan sangat ketat untuk menanggulangi penyebaran atau penularan virus yang lebih populer sekarang ini, COVID-19. Jadi yang mau saya videokan kali ini sobat adalah hal yang sangat penting, yang sebagaimana juga termasuk protokol kesehatan juga, ialah dalam hal mengenai menjaga jarak untuk kita supaya jangan tertular dari penyakit yang lebih populer sekarang ini. Kita harus sangat berhati-hati sekali. Selain dari pakai masker, cuci tangan, yang paling utama adalah jaga jarak. Apabila kita bisa menjaga jarak minimal 1 meter dari semua orang-orang di keliling kita, insya Allah kita sedikit membuat diri kita aman dari gempuran COVID-19 ini. Ya, selain itu ya pakai masker harus wajib, dan yang paling utama juga cuci tangan setiap berapa waktu. Jangan lupakan kalau tidak ada air dengan sabun ya pakai disinfektan, jenis sanitizer. Ya, itu perlu kita bawa kemana kita pergi. Tapi ada hal lain yang mengenai jaga jarak ini yang bisa kita terapkan, mungkin sedikit bercanda, tapi menurut saya sangat efektif sekali, karena hal ini akan membuat atau menjadi refleks tubuh kita, atau secara otomatis tubuh kita atau orang lain akan menjaga jarak dengan kita. Ya, ini bukan masalah sepele atau apa, tapi yang paling efektif, ya cukup efektif, sehingga tubuh kita otomatis akan menjaga jarak, atau orang lain akan menjaga jarak dengan kita. Jadi itu pentingnya bahan ini. Dan ini tidaklah obat atau apa, tidak, tapi ini adalah hanya khusus untuk menambah wawasan bahwa bisa menjaga jarak dengan cara tidak aja dengan apa, tapi secara insting ini masuk ke insting atau refleks, gerakan refleks kita akan otomatis menjaga jarak dengan orang, atau orang lainnya otomatis akan menjaga jarak dengan kita. Jadi kita ini kita coba, silahkan dicoba saja. Menurut saya sangat efektif sekali, dan ini juga sebuah ide dari grup WhatsApp yang hanya bercanda, tapi saya pikir-pikir memang ini bisa diterapkan kalau kita memang benar-benar serius. Kita waktunya tidak lama, waktunya sekitar 2 bulanan. Ini tidak perlu dimakan, ditelan, tidak, tapi hanya perlu dikunyah saja. Tapi caranya harus ada.
tidak sekedar kita apa saja. Apa itu bahan-bahannya, sobat? Mari kita tengok. Ini jengkol. Nih. Ini jengkol. Pasti sobat udah tahu bahwa ini adalah jengkol. Semua orang Indonesia sudah mengetahui bahwa ini adalah jengkol. Jengkol adalah satu benda, satu buah atau berasal dari pohon buah-buahan yang bisa kita masak, yang kita sayur, dan rasanya enak, bisa menambah selera makan. Tapi dalam hal ini kita gunakan untuk posisi menjaga jarak. Bagaimana caranya, sobat-sobat? Pertama sekali jengkol ini kita rendam. Ini caranya. Kita rendam dulu bahasa semalam. Dan kalau bisa setelah kita rendam kita kubur di pot bunga atau apa, bahasa semalam juga atau 2 malam. Lebih bagusnya 3 malam. Lalu kita bersihkan jengkol ini. Setelah 3 malam kita tanam di pot atau di tanah. Lalu kita angkat. Lantas kita bersihkan, kita cuci. Lalu kita keringkan dan kita potong-potong menjadi kecil-kecil saja. Dan setiap kita mau berjalan atau kemana, mau keluar rumah atau kemana saja, ambil satu potongnya, lantas kita kunyah. Setelah kita kunyah berapa lama dalam gigi, lantas kita buang ampasnya, lalu kita kumur-kumur, lantas kita berjalan. Dan ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap dari mulut kita. Memang baunya sangat banyak sekali orang yang tidak suka. Jangankan orang lain, kita sendiri yang makan juga kita tidak suka. Tapi ini akan membuat diri kita secara otomatis, secara insting akan menjaga jarak dengan orang. Ataupun kalau kita lupa orang tempat lawan kita bicara, akan secara otomatis juga akan mundur beberapa langkah ke belakang untuk menjaga jarak. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan bau jengkol yang ada di mulut. Jadi kalau jengkol ini bercampur dengan air ludah kita, baunya semakin kuat sekali. Jadi ini secara ilmu akal ini bisa dijadikan untuk menjadi alat untuk jaga jarak. Jangan lupa nih jengkol. Mungkin ini sepele, tapi ini bisa efektif untuk menjaga jarak. Sebenarnya jengkol ini menurut ilmu kesehatan yang saya baca-baca di aplikasi Halodoc, mempunyai gizi banyak. Bayangan saja, lebih tinggi, proteinnya lebih tinggi daripada tempe. Dengan berat yang sama, per 100 gram, jengkol mempunyai protein 23,3 gram. Sementara tempe dalam 1 gram cuma punya protein 18,3 gram. Dan lagian juga yang lainnya, jengkol ini juga mempunyai bahan-bahan yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seperti umpamanya dia mempunyai fosfor yang sangat tinggi, sehingga nilainya 166,7 gram per 100 gram. Nah, ini jengkol memang ya kalau bisa orang ya antara suka dan tidak suka. Kalau dibikin lauk, apalagi jengkol matang, sangat enak sekali, bisa menambah selera makan. Tapi semua orang mengatakan bahwa jengkol itu bau. Bahkan kalau kita makan, air pipis kita juga bau. Bahkan bekas tempat atau kamar mandi yang tempat kita buang air kecil,
kalau kita tidak bersihkan atau siram dengan deterjen, itu baunya akan tinggal lama, begitu kuat baunya. Tapi walaupun begitu, ternyata dia bermanfaat juga untuk tubuh. Kulitnya saja mempunyai antioksidan yang sangat dibutuhkan. Seperti dia punya alkaloid, steroid, triterpenoid, sponin, flavonoid, tanin, kalsium, dan beberapa macam vitamin. Dia punya vitamin A, vitamin B, B1, B2, dan juga mempunyai vitamin C. Dan lainnya juga bisa mencegah tulang keropos, mencegah osteoporosis, dan bisa juga mengatasi anemia, kekurangan darah merah, bisa membantu mengecilkan perut juga. Jadi banyak sekali manfaatnya sobat-sobat. Jadi kalau sobat-sobat ingin memanfaatkan jengkol untuk kesehatan, bisa kita pakai ya untuk ya perut kita terlalu gendut, bisa kita kecilkan, atau beransur-ansur bisa dikecilkan dengan makan jengkol. Entah kalau kita kekurangan zat-zat darah merah, kita bisa atasi dengan makan jengkol karena dia punya zat besi yang tinggi. Nah, itulah sobat, mungkin video ini hanya sekedar main-main atau sekedar apa, tapi kita pikir secara logika, benarlah adanya bahwa bisa dia jengkol ini bisa mencegah secara otomatis, menjaga jarak secara otomatis. Badan kita akan menjaga jarak apabila kita memakan jengkol ini dengan mengunyahnya saja. Bisa tubuh kita secara refleks menjaga jarak dari orang-orang lain. Atau setidak-tidaknya apabila kita berbicara, kita lupa, orang lain yang secara otomatis mundur. Jadi secara logika untuk menambah wawasan atau menambah perbendaharaan untuk menjaga jarak, selain masker, selain dari pikiran-pikiran yang ada dan keharusan undang-undang protokol, ini jengkol adalah satu alat yang membuat tubuh kita secara otomatis insting kita bergerak sendiri bahwa kita akan menjaga jarak dengan teman-teman yang lain atau teman lawan bicara kita. Jadi itulah sobat-sobat. Kalau sobat-sobat suka dengan apa ini, mungkin sedikit lucu, lawa atau apa, ya, tapi mohon di subscribe dan di like. Sobat, ini jengkol. Mari kita sama-sama menjaga jarak, membatasi penularan COVID-19, berkomitmen untuk memutus mata rantai penularan dari COVID-19. Terima kasih. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.